Kembali di Newsroom terkini pemirsa, dan saat ini memang masih pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari kubu petahana. Nanti rencananya setelah sholat Jumat nih dari kubu Kertanegara, rencananya seperti apa? Ya, saya kira insya Allah hari ini kami sedang mempersiapkan. Jadi titik awalnya kami di Masjid Istiqlal. Sebentar, Kang Pipin, ini sekarang posisi sedang ada di mana? Ya, di masing-masing partai untuk nanti berkumpul di titik utamanya di Masjid Istiqlal. Kemudian nanti banyak elemen yang akan hadir, elemen buruh juga akan hadir, lumayan besar lah, puluhan ribu akan hadir juga bersama-sama mengantarkan pasangan Prabowo Sandiaga ini ke KPU. Para ulama juga akan hadir di situ, kemudian mitra koalisi juga akan hadir. Menarik nih, puluhan ribu buruh yang katanya akan turut mengantar nih sebenarnya sebelum deklarasi semalam pun, ketika nama Sandiaga Uno digadang-gadang menjadi cawapres akhirnya dideklarasikan, sudah ada rencana tersebut. Apakah dukungan juga masih tetap solid dari berbagai elemen setelah deklarasi semalam? Betul, jadi kami concernnya yang pertama adalah sesuai dengan keputusan Majelis Syuro PKS yang menghendaki adanya perubahan kepemimpinan nasional di Indonesia di Pilpres 2019 nanti. Jadi concernnya itu. Jadi makanya Habib Salim semalam misalnya membuat pantun yang indah ya, bagaimana kita PKS konsisten dengan 2019 ganti presiden. Jadi saya kira ini kompetisi yang sehat dan kita berada di negara demokrasi, perlu ada check and balance, perlu ada oposisi, dan kami fair saya kira ke depan. Kita tidak boleh ada kebencian sara. Kita ingin masyarakat ini diuntungkan, ada pilihan-pilihan yang memang bermanfaat untuk masyarakat ke depan. Nah, jadi sampai saat ini kami insya Allah Jumat di Istiqlal, dari situ kemudian kami jalan ke KPU. Diprediksi akan sampai di KPU kurang lebih pukul 2 mungkin ya, mungkin setengah 2 atau pukul 2, mudah-mudahan bisa selesai. Baik, yang boleh masuk cuma 50 atau? Jadi kalau di KPU-nya setahu kami hanya 15 orang, tetapi 15. Kan bisa di luarnya. 15 orang tuh hanya bisa masuk ke ruangan KPU, memang KPU ruangannya tidak terlalu besar. Sebagaimana kemarin ketika pendaftaran caleg ya, jadi hanya 5 orang yang bisa hadir ke dalam gitu ya, tapi saat ini hanya 15 orang. Tetapi di luarnya tetap ada seremoni, di situ ada semacam press conference dari pasangan calon presiden. Baik, kalau puluhan ribu buruh yang rencananya akan mengantar ini, apakah sudah mengurus izinnya? Biasanya kan kalau turun ke jalan, saya kira sudah jauh-jauh hari ya. Jadi karena perjalanan teman-teman juga dari awal untuk hadir di tempat itu juga saya kira sudah dipersiapkan. Jadi ini adalah dukungan dari berbagai elemen yang menghendaki 2019 ganti presiden. Baik, Mas Adi, ini yang menarik, sempat diprediksi akan ada kemoloran jadwal pendaftaran. Beberapa politisi memprediksi ini sepertinya akan memanfaatkan waktu molor yang masih bisa seminggu, 2 minggu. Karena deklarasi yang cukup last minute ya, sebenarnya setengah 12 malam, ada banyak spekulasi bahwa mungkin deklarasinya hari ini belum ngurus macam-macamnya. Tapi nampaknya dari kedua kubu sama-sama siap. Kemarin deklarasi, apa yang Mas Adi lihat dari sini? Ini soal psikologi politik, Mbak Ayu. Kalau betul disampaikan di last minute atau baru deklarasi baru pagi ini dan daftar KPU, publik melihatnya seakan-akan penantang Pak Jokowi ini tidak siap. Nah, apalagi diundur ya, dengan masa 7 kali 2, 14 hari itu ya. Saya kira ini yang kemudian langsung di take over oleh Gerindra, PKS, dan PAN tanpa harus menunggu bagaimana terjadi satu koalisi dengan Demokrat yang sejak lama sudah sebenarnya ingin bergabung gitu ya. Mereka berangkat dulu, nanti Demokrat belakangan ikutan, itu lain hal. Nah, ini yang saya kira bahwa mereka tidak mau kehilangan momentum. Ini layar sudah terkembang, Jokowi sudah leading, sudah berjalan dengan tim yang juga sudah solid sejak lama. PKS tentu tidak mau ketinggalan itu. Sebab itulah menurut saya ini soal momentum dan bagaimana membangun opini publik soal kesiapan Pak Prabowo mengganti presiden atau tidak. Yang kedua, meski begitu, publik ini melihatnya, ini sorry Bang Pipin misalnya, karena ini capres dan cawapresnya hanya Pak Prabowo dan hanya Pak Sandiaga Uno, seakan-akan ini Pilpres sudah selesai. Sudah bisa diprediksi siapa pemenangnya, kan kira-kira begitu. Sesimpel tanpa bermaksud mendahului kehendak Tuhan tentu saja. Karena politik itu dinamis dan cair. Tapi memang di atas kertas, elektabilitas, misalnya dukungan parpol, tentu Prabowo dan Sandi ini kalah jauh. Itu realistis ya. Meski pada akhirnya seringkali ini tidak
berjalan linear di hari pas penentuan. Saya siap jawab itu. Satu hal juga misalnya PKS dan kubu penantang ini punya strategi yang sepertinya sudah dirubah. Kalau awal memang sering menggunakan sentimen agama, dekat dengan ulama dan semacamnya, ini seakan-akan mereka sudah mulai agak sedikit mengurangi tensi itu. Sudah memulai memasuki isu-isu ekonomi, soal kemiskinan, lapangan pekerjaan. Dan ini sangat konsisten disampaikan oleh Bang Pipin di banyak statement-statementnya di media. Sekarang memang agak sedikit mengurangi porsi soal agama, sentimen dan seterusnya. Lebih banyak berbicara suatu hal yang real yang dihadapi oleh rakyat. Misalnya hal-hal sifatnya sepele, telur naik, beras naik, beras impor, lapangan pekerjaan dan semacamnya. Sepertinya inilah strategi yang kemudian ingin diputar balik oleh teman-teman penantang Pak Jokowi. Karena pada saat yang bersamaan menyerang dari sisi Islam, isu-isu keagamaan sepertinya agak sudah dikonter dengan cawapresnya ya? Sudah dikonter dengan Ustadz Ma'ruf Amin yang saya kira kita tahulah kapasitas beliau sebagai ulama seperti apa. Kang Pipin, tanggapannya? Yang pertama kita melihat berbagai hasil survei. Jadi kami selalu membaca bagaimana hasil survei. Hasil survei itu memang preferensi mayoritas pemilih. Menghendaki pemimpin yang memang berpengalaman, yang kedua memang merakyat. Jadi saya kira concernnya adalah di mana kami melihat sosok Bang Sandi ya. Jadi beliau adalah orang yang punya pengalaman yang luar biasa. Beliau kurang lebih 1 tahun lebih di DKI Jakarta saat ini. Ada perubahan yang cukup signifikan di ekonomi misalnya. Bagaimana beliau menghandle, menangani, mencari solusi untuk supaya kenaikan harga yang dampak perekonomian itu tidak terlalu besar dirasakan oleh masyarakat. Dengan cara apa? Beliau mencari berbagai pasokan sembako di dalam negeri di beberapa daerah yang surplus kemudian masuk ke Jakarta. Jadi concernnya beliau tidak langsung berpikir untuk impor ke luar negeri, tetapi beliau betul-betul memberdayakan sumber daya dalam negeri untuk apa? Untuk ada subsidi silang, ada saling tukar menukar bahan pokok yang ada di dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira harus melihat misalnya sosok Bang Sandi ya. Bagi kader PKS saya mohon maaf ya, bagi orang PKS kadang melihat bahwa Bang Sandi itu seakan-akan adalah kader PKS yang ditempatkan di Gerindra. Kenapa? Beliau itu kalau dilihat dari bahasa kami itu muasofat. Jadi bagaimana keseharian beliau itu saum Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis ya rajin, kemudian sholat duhanya rajin, kemudian sholat tahajudnya juga sangat terjaga gitu. Jadi bagi kami, makanya semalam Presiden PKS mengatakan bahwa Bang Sandi ini adalah sosok yang luar biasa, santri di era post-Islamis. Jadi saya kira ini adalah tantangan bagi kita. Concern kita adalah fokus kepada millennials dan juga fokus kepada bagaimana calon yang diusung bisa menyelesaikan persoalan dan bangsa. Dan ini di KPU, calon petahana sudah masuk dan mulai melakukan pendaftaran. Nah, kalau kita lihat kompakan Mas Adi pakai baju putih-putih, terus di belakangnya ada warna-warni partai pengusung. Iya. Ini mungkin jumlahnya 15 orang seperti yang tadi dikatakan Kang Pipin yang boleh masuk, tapi di dalam sudah menunggu partai pengusung yang lain. Kalau kita lihat yang kuning dari Hanura, dari petugas KPU menggunakan batik. Kira-kira seperti ini seremoni serangkaian pendaftaran di KPU, mekanismenya seperti ini. Jadi di KPU itu tidak semua nanti persyaratan itu dilengkapi pada hari ini. Jadi nanti ada proses di mana perbaikan ya. Di PKPU itu dijelaskan jadi bahwa saat ini yang paling utama adalah bagaimana form untuk dukungan dari semua partai politik pengusung itu ada. Jadi syarat utama itu partai pengusung. Ya. Pernyataan dukungan dari partai pernyataan politik. Dukungan. Yang jadi kemarin ditandatanganin sebelum deklarasi betul. ya. Ditandatangani oleh ketum dan sekjen. Betul. Setelah itu baru nanti dilengkapi tes kesehatan, psikologi, kemudian berkas-berkas lain bisa disusulkan. Baik. Inilah warna-warni partai yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi kami dari partai PKS, saya kira Mbak ya, sangat menghormati dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Beliau adalah sosok ulama Nahdliyin yang disegani dan kemudian seorang profesor juga, jadi kami menghormati beliau. Baik, ini syarat-syarat pendaftaran secara simbolis sudah diserahkan tadi
oleh kedua calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua umum partai dari masing-masing partai pendukung nampaknya juga semuanya hadir. Ya, unik baju Pak Jokowi ya. Basicnya warna putih tapi sepertinya ada tulisannya bersih merakyat. Oke. Itu ada tulisan jelas sekali untuk menegaskan Pak Jokowi merakyat dan bersih lah kira-kira begitu. Enggak tahu nanti Prabowo seperti apa, tegas, populis dan milenial mungkin. Prediksinya Mas Adi. Karena yang dikedepankan dari Pak Prabowo ini adalah dokumennya. Mohon perkenankan di syarat pendaftaran pencalonan maupun bakal calon, mohon perkenannya untuk menunggu sejenak, kami teliti terlebih dahulu. Terima kasih. Ini juga ada pemeriksaan yang dilakukan. Menunggu paling lama 10 sampai 15. Mas Adi, kalau melihat koalisi ini dari awal solid apa tidak pernah ada gejolak sedikit pun ketika tiba-tiba muncul? Kalau melihat koalisinya Pak Jokowi, ya relatif solid meski di ujung kan ada dinamika sedikit soal penolakan Imin terhadap Mahfud MD misalnya. Itu kan gimmick politik yang bisa diselesaikan dengan memilih Ustadz Ma'ruf Amin sebagai posisi cawapres. Ya PKB ini adalah yang sejak awal menginginkan Muhaimin Iskandar sebagai wakilnya Pak Jokowi. Dalam politik itu wajar sih sebenarnya Mbak Ayu. Justru kalau tidak menginginkan sesuatu itu yang agak lucu dalam politik. Ini kalau kita lihat Caimin sumringah sekali hari ini, pagi ini. Iya. Seperti tanpa beban menemani pendaftaran ke KPU. Ya, kemarin agak sempat suram gitu ketika nama Mahfud MD agak sedikit menguat. Terus ketika ganti nama, M yang lain? Nah, setelah ganti nama sepertinya memang Pak Imin ini plong seakan-akan tidak ada persoalan. Ya? Baik. Karena Mahfud MD ini kan dianggap sebagai dalam tanda kutip anak macan yang bisa mengancam eksistensi Imin di PKB. Karena Mahfud MD ini kan adalah loyalis Gus Dur yang masih tersisa saat ini. Kalau Mahfud MD sebagai wakilnya Jokowi itu artinya membangkitkan kembali kartu politiknya Mahfud MD di pentas politik nasional. Dan tentu Imin sebagai ketum PKB sekarang merasa terancam dengan posisi itu. Oke, tapi kalau pasangan ini aman ya? Kalau aman lah, ini titik kompromi PKB-nya aman. Yang minimal tidak diprediksi 2024 akan maju sebagai calon presiden lah. Kalau Mahfud relatifly masih bisa diolah dan dimajukan sebagai calon kandidat kuat di 2024. Makanya kemudian nyaris tak ada gejolak karena komprominya di situ. Tidak ada orang yang dianggap mencuri start untuk 5 tahun yang akan datang. Tapi satu hal dalam politik ngotot-ngotot begitu seperti PKS saya kira wajar-wajar saja. Harus begitu memang dalam wajar politik. kalau ada maunya dalam politik ya. Meski dalam fatsun politik Islam itu disebutkan jangan pernah sekali-kali memberikan atau memilih kandidat orang yang terlampau menginginkan kekuasaan, itu nggak baik. Dan itu dua hal yang berbeda itu. Misalnya kalau itu diinginkan oleh personal, mungkin ya tidak diperbolehkan begitu ya. Misalnya saya menggebu-gebu ingin menjadi menduduki satu jabatan politik tertentu. Tetapi ini kan institusi di mana memang PKS di situ punya kader terbaiknya, ingin berkontribusi untuk bangsa, kami mencalonkan. Jadi semacam, mohon maaf ya, Habib Salim, kemudian di sana ada Kang Aher, ada 9 nama capres-cawapres yang diusulkan oleh PKS, bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena memang dicalonkan oleh kader PKS, dicalonkan oleh simpatisan PKS. Jadi saya kira itu konteksnya yang berbeda. Dan kalau kita melihat bagaimana elektabilitas tadi ya, saya kira kita menilai berbagai survei ya, memang pemilih loyalisnya Pak Jokowi itu hanya 32%. Meskipun dari elektabilitasnya misalnya di angka 46-49 LSI terakhir gitu ya. Tetapi kita harus melihat bagaimana non-Jokowinya juga cukup besar. Makanya kalau di berbagai survei yang kami lakukan misalnya antara 2019 ganti presiden dan Jokowi 2 periode, kecenderungannya 2019 ganti presiden itu lebih besar dibandingkan Jokowi 2 periode. Karena tadi persoalan ekonomi yang saat ini dirasakan. Kita merasakan ada pembangunan di mana saat ini ada kemacetan karena ada pembangunan. Tetapi masyarakat paling bawah yang paling merasakan di mana ekonomi harga-harga meningkat, tetapi pendapatan yang tidak urung meningkat itu juga menjadi persoalan utama.
Sehingga saat ini gaji yang harus 1 bulan misalnya hanya bisa dirasakan untuk hanya 20 hari saja misalnya. Itulah saya kira poin-poin penting yang akan diperjuangkan oleh Prabowo Sandiaga ke depan. Ini strategi atau isu yang tadi Mas Adi katakan, ada perubahan dari kubu Kertanegara. Ini murni soal politik bagaimana biar bisa ganti presiden di 2019. Tapi ini menariknya, ini salah satu momen sakral di mana Capres dan Cawapres ini harus mengisi semua form yang disediakan oleh KPU sebagai bagian dari proses persyaratan pencapresan. Mengisi nama lengkap, biodata, dan nanti akan menyertakan seluruh berkas-berkas pernyataan dukungan dari semua partai politik. Nah, disinilah urgennya bahwa ini yang disebut sebagai partai pengusung kan Bang Pipin? Betul. Bahwa hanya partai-partai pengusung inilah yang mendaftarkan KPU bersama Capres dan Cawapres yang nanti akan diakui. Jika nanti di kemudian hari atau di jam yang berbeda ada dukungan seperti Demokrat, itu dianggap bukan sebagai partai pengusung, tapi cuma pendukung. Jadi eksistensi keberadaannya dianggap tidak terlampau penting dan tidak terlampau diperhitungkan. Sebab itulah menurut saya membaca bahwa tak ada pilihan lagi bagi Demokrat selain harus merapat ke kubunya Pak Pipin ini di Pilpres 2019 yang akan datang. Mau kemana lagi? Ikut ke Jokowi hanya disebut sebagai partai pendukung gitu ya. Ke kubu Prabowo adalah pilihan yang dia suka nggak suka di tengah kegalauan yang akut itu. Oke, karena masih ada waktu untuk mendaftarkan, karena kubu Kertanegara belum mendaftarkan ke KPU, artinya masih bisa disebut partai pengusung nggak sih? Karena kemarin waktu deklarasi tidak ikut serta di situ. Masih bisa. Yang disebut dengan partai pengusung adalah partai yang mendaftarkan diri bersama Capres dan Cawapres. Nanti mereka akan tekan bersama seluruh berkas-berkas yang akan disampaikan itu. Baik, jadi jika berubah pikiran. Walaupun semalam nggak ikut deklarasi di Kertanegara, tapi masih bisa disebut sebagai partai pengusung apabila nanti ikut ke KPU mengantarkan calon presiden. Ya, saya kira Pak SBY itu adalah seorang negarawan ya. Presiden 2 periode. Saya kira akan berhitung masih secara optimis matang. Demokrat ya, saya akan kira ada detik-detik, ada kurang lebih 3-4 jam lah untuk mengambil keputusan yang terbaik ya. Dan saya kira kami di koalisi Gerindra, PKS, dan PAN tentu welcome ya, selamat datang. Jadi dari awal kami sampaikan ahlan wa sahlan, silakan kita bergabung, dan saya kira ini akan menjadi kekuatan yang lebih besar. Tetapi dengan 3 ini ya kami insya Allah percaya diri, karena memang yang dicari adalah sosok ya. Jadi dan Pak Prabowo dan Pak Sandi, apalagi Pak Sandi sudah keluar dari Gerindra, dan kemudian kami selalu mengatakan bahwa itu kader PKS yang disimpan di Gerindra, candaannya teman-teman lah. Tetapi kami meyakini bahwa ada pemilih saat ini sudah mulai melirik dari pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga. Baik, ini prosesi verifikasi masih berlangsung? Masih berlangsung. Mereka ada hal-hal yang administrasi yang harus ini. Rencananya setelah dari KPU melakukan pendaftaran, akan sholat Jumat di Masjid Sunda Kelapa kalau dari pasangan. Masjid Istiqlal. Mungkin ini yang pasangan beliau. Pasangan. Saya kurang paham. Jadi dalam PKPU itu nanti setelah ini maka ada verifikasi kurang lebih 4-5 hari. Baru setelah itu nanti ditetapkan sebagai calon pasangan resmi ya. Di masa itu nanti ada cek kesehatan dan yang lainnya. Baik. Ini tampak serius. Ada masa perbaikan. Padahal udah ada satu pasang ke sana. Gila. Menarik. Kalau tadi masih agak santai, sekarang sudah mulai serius seperti menjelaskan sesuatu. Dan saya kira Mbak, ke depan yang penting itu adalah kita memiliki penyelenggara pemilihan umum, pilpres, pileg yang netral, independen, tidak memihak kepada kubu manapun. Inilah saya kira tantangan ke depan. Jadi KPU saat ini mudah-mudahan Pak Arief dan kawan-kawan itu belajar dari KPU sebelumnya. Karena yang penting dari proses pemilihan ini adalah bagaimana hasil dari pemilu, pileg dan pilpres ini kemudian melahirkan pasangan calon presiden yang legitimate. Jadi yang diakui oleh masyarakat dan memang sah secara hukum, sehingga tidak ada nanti publik yang mendelegitimasi terhadap pasangan calon kita ke depan. Beberapa saat lalu kita melihat Pak Hasto seperti memberikan sesuatu ya.
kepada Pak Jokowi, mungkin seperti berkas untuk dilengkapi kemudian ditandatangani? Masih kesibukan di KPU, kurang lebih kesibukan yang sama nanti juga akan terjadi di kubu Pak Prabowo dan Bang Sandi. Berapa lama biasanya Mas Adi proses pendaftaran ini di KPU? Nggak lama sih, maksimal biasanya 1 jam ya. Oke. Karena kan cuma mengisi biodata ya, partai pendukung. Setelah itu menyerahkan sejumlah berkas awal sih sebenarnya kalau kita mau sebut sebagai bagian dari rangkaian kebutuhan untuk mendaftar ke KPU. Yang paling penting sebenarnya hari ini Jokowi dan Ustadz Ma'ruf Amin itu mendapatkan dukungan dari partai politik secara tertulis, ditandatangani oleh Sekjen dan Ketua Umum. Itu yang akan dianggap sebagai dukungan 20% atau lebih sebagai syarat untuk pencapresan. Hal-hal lain kan nanti ada verifikasi soal SKCK, surat keterangan tidak valid dan semacamnya, itu akan nanti ada proses selama kurang lebih seminggu ke depan. Publik juga diberikan seluas-luasnya untuk menilai apakah berkas yang sudah disampaikan oleh kandidat ini memenuhi syarat atau tidak. Diberikan kebebasan ke masyarakat ya mengakses web KPU itu, apakah berkas-berkas ini juga perlu dikoreksi dan verifikasi lanjutnya. Baik, ini di samping yang ada garis merah pembatas, awak media sudah sejak pagi tadi mengabadikan momen. Dan betul memang yang menarik dari pasangan ini adalah simbol-simbol yang ditampilkan. Iya, kalau kita lihat pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya, atribut yang digunakan, baju yang digunakan seperti identitas, ingin memperlihatkan sesuatu. Begitu pula dengan warna-warni partai pengusung nanti. Dari Kang Pipin, kira-kira dari partai-partai politik pendukungnya juga menggunakan warna-warna baju yang sama? Ya, jadi dari kami nanti akan menggunakan jas PKS ya, tentu, karena itu identitas bahwa dalam konstitusi kita pasangan capres dan cawapres itu diusung oleh partai politik. Ini bedanya dengan pilkada ya, Mas Adi. Jadi kalau pilkada ada perseorangan, tetapi kalau pilpres ini wajib diusung oleh partai politik. Nah, makanya memang ada ide di antara kami di beberapa elit ya untuk supaya di fotonya pasangan capres cawapres itu juga ada lambang partai politik. Baik. Saya kira itu ada wacana sampai ke sana. Oke, kita akan melihat situasi di sana. Ini serem sekali, walau orang itu untuk sudah tadi di ruang tunggu. Masukkan Pak Menteri di lantai 2 kok sudah duduk. Tahun 2024 nggak ikut pemilu, meskipun itu debatable. Misalnya karena pasal itu katanya hanya kalau satu pasangan. Baik, dan ini masih berlangsung. Kira-kira ada tanya jawab nggak sih Mas Adi biasanya antara KPU singkat saja kepada
calon dan partai pengusung? Sebenarnya nggak ada kalau dalam proses pendaftaran begini, karena ini hanya pengisian form biasa ya, nama, alamat, tempat tanggal lahir, hal-hal biasa seperti halnya kita ingin mendaftar ke salah satu instansi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang agak sedikit kurang diketahui terkait dengan kelengkapan atau lainnya, itu paling tanya jawab biasa sebenarnya, tanpa ada satu dialog yang sifatnya substansial. Ini dialog teknis biasa saja. Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta Ibu dan Bapak pimpinan partai pengusung, setelah kami melakukan penelitian untuk syarat pencalonan, ini seluruhnya ada, yaitu model B1, kemudian model B1 PPWP, model B2 PPWP, kemudian model B3 PPWP, model B4 PPWP dan lampirannya, serta keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat partai politik atau masing-masing partai politik. Dalam hal ini karena sesuai dengan ketentuan, partai pengusul adalah partai peserta pemilu terakhir, jadi kami lakukan renvoy, kami coret untuk 2 partai politik yang belum mengikuti pemilu 2014, yaitu PSI dan Perindo. Nanti mohon LO-nya bisa juga melakukan renvoy pada dokumen yang sama. Kemudian keputusan partai politik atau gabungan partai politik tentang susunan tim kampanye tingkat nasional juga sudah ada. Demikian untuk syarat pencalonan kami nyatakan lengkap. Selanjutnya akan kami verifikasi mengenai kelengkapan dokumen dan untuk pengantar kesehatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2019 pada hari Minggu di RSPAD, mohon juga dapat kemudian dicermati syarat-syarat sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Mas Adi, ini PSI dan Perindo 2014 belum untuk sesi foto pertama, mohon berkenan untuk menuju ke panggung ini, tapi masih 2 partai ini, PSI dan Perindo, masih dianggap sebagai partai pengusung atau seperti apa regulasinya? Partai pendukung sih sebenarnya. Karena pendukung. Tidak memiliki suara di parlemen ya. Jadi yang dianggap sebagai partai pengusung adalah partai yang sudah memiliki perwakilan di Senayan 20%. Karena ambang batas 20% itu mengacunya kepada partai politik yang sudah memiliki kursi di parlemen. Jadi wajar kalau partai-partai yang baru ingin bertarung di Pilpres 2019 ini dicoret. Dan hanya disebut sebagai partai pendukung ya. Baik. Ini nampaknya ada sesi foto bersama dengan partai pengusung dan pendukung ya, karena PSI dan Perindo masih masuk dalam kategori ke partai pendukung, walaupun dari awal sudah menyampaikan dukungannya dan termasuk solid ikut pertemuan dengan partai koalisi. Iya, karena yang dinyatakan sebagai partai pengusung itu adalah partai yang memiliki perwakilan kursi di parlemen. Itu definitively sudah diatur dalam undang-undang. Apalagi syarat pencapresan itu 20% gabungan partai politik atau partai politik untuk mencapreskan salah satu kandidat tertentu. PSI, Perindo, Partai Berkarya, apalagi PKPI gitu, adalah partai yang baru akan berkompetisi di 2019 yang akan datang. Sedang mengadu nasib di tengah ambang batas parlemen yang cukup berat, menurut saya 4%. Itu bukan perkara mudah, bukan hanya partai-partai kecil ini yang gagal lolos, tapi partai-partai menengah ke bawah kan terancam juga nggak dapat kursi ya Bang. Ini kalau kita saksikan di layar lagi-lagi ada simbol yang ingin ditampilkan, bergandengan tangan, semuanya tersenyum. Apa ya, seperti yang menunjukkan kalau koalisi ini begitu solid. Nanti kita tentu saja tidak sabar menantikan koalisi Kertanegara, Kang Pipin ini. Apakah semua juga sumringah dengan warna-warni yang berbeda? Tentu saja, kira-kira simbol apa yang ditampilkan oleh Prabowo dan Sandi melalui atribut-atribut yang dikenakan tentu saja? Ya tentu nanti kami juga sama ya, jadi bahwa pimpinan partai politik akan menggunakan atribut masing-masing partai politik. Jadi memang secara resmi kami adalah partai politik yang mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Dan tentu kami juga akan, yang mengawal nanti adalah para
politisi dan caleg muda Oke. dari partai-partai PKS, Gerindra dan PAN ya. Jadi kalau dari PKS kami juga sudah menyiapkan para caleg-caleg muda, para politisi muda untuk hadir dan menyaksikan langsung membawa pasangan ini dari Istiqlal sampai ke KPU. Ada orasi atau apa ya, pertemuan dulu antara calon dengan para pendukungnya seperti tadi yang dilakukan di Gedung Juang? Yang sampai saat ini yang kami dapatkan informasi adalah kami dari PKS nanti menuju ke Istiqlal, baru nanti dari Istiqlal menuju ke KPU. Dan diperkirakan jam 2 siang akan Semoga sampai. Sebelum jam 2 siang sudah sampai ya. Kalau di jadwalnya dari selesai sholat Jumat langsung bertolak ke KPU atau ada titik kumpul lagi? Sampai saat ini yang saya tahu langsung dari Istiqlal menuju ke KPU. Saya belum tahu apakah ada perubahan di detik-detik terakhir sebelum Jumatan ini. Artinya setelah melakukan sholat Jumat langsung ke KPU untuk melakukan pendaftaran. Ini puluhan ribu buruh yang tadi dikatakan akan ikut, berarti secara otomatis kumpulnya di Istiqlal, sholat Jumat bersama dulu. Jadi ini adalah hari yang baik, hari barokah buat terutama umat Islam ya. Saya kira kita titik kumpulnya di Masjid Istiqlal ya, bahwa saya kira insya Allah pasangan dari Pak Prabowo dan Pak Sandi juga ada diusung oleh para ulama, sebagaimana istimewa para ulama juga salah satunya memutuskan Pak Prabowo sebagai salah satu capres dari hasil istimewa ulama, di mana cawapresnya Bang Sandiaga Uno adalah juga didukung oleh cawapres hasil istimewa para ulama, yaitu Habib Salim Segaf. Semalam Habib Salim yang membaca sholawat dan doa semoga pasangan ini memang memberikan harapan bagi rakyat Indonesia untuk perubahan lebih baik ke depan. Ini juga simbol-simbol yang semalam sekitar setengah 12 malam di Kertanegara ditunjukkan oleh kubu koalisi ya, partai koalisi yang menyatakan dukungan dan semuanya terlihat legowo untuk pasangan ini. Nah ini nampaknya sudah hampir selesai, akan meninggalkan KPU. Mas Adi, kalau dari trennya memang seperti ini umumnya, kalau pendaftaran ke KPU ya last minute di hari terakhir, tapi tidak ada perpanjangan waktu, tidak menggunakan perpanjangan waktu. Iya, rata-rata memang kecenderungannya begitu. Itu yang saya sebut di awal bahwa ini sangat menyangkut bagaimana persepsi publik soal kesiapan menghadapi pemilu serentak 2019. Tapi di hari terakhir loh Mas Adi. Terutama pencapresan, itu lazim. Kalau diumumkan di awal, ini kan soal strategi politik yang akan dipakai oleh dua kubu. Apakah mau pakai total football macam Barcelona atau defense macam Chelsea. Ini yang kemudian turut menjelaskan kenapa Jokowi maupun Prabowo baru di akhir-akhir deklarasi dan mendaftar ke KPU. Saling mengintip kira-kira kemungkinan apa strategi yang akan dilakukan. Sepertinya dulu memang kubu Pak Jokowi ini melihat bahwa cawapresnya Prabowo ini adalah dari kalangan ulama atau tokoh-tokoh Islam, karena memang sentimen sejak awal yang dibangun adalah sentimen pemilih Islam. Agak sedikit mengagetkan sebenarnya kalau yang dipilih adalah Pak Sandi, karena nyaris tanpa memiliki irisan warna keislaman tradisional seperti Ustadz dan Kiai Ma'ruf Amin. Tapi PKS tidak kehilangan akal sama Gerindra dan PAN. Kalaupun tidak nyantri lama di pesantren seperti ulama-ulama tradisional, Sandi dianggap sebagai santri milenial gitu ya. Karena sikap dan kesehariannya mencerminkan kesantrian yang sangat luar biasa. Misalnya bahwa Sandi itu puasa Senin Kemis gitu ya, sholat duha yang cukup rajin yang dilakukan ya sejak remaja sampai sekarang. Artinya mereka juga tidak kehabisan akal untuk menjelaskan Sandi sekalipun bukan beririsan dengan ulama-ulama tradisional secara langsung, tapi suasana hati dan kebatinannya itu sudah bangun sejak lama, bahwa dia adalah Islam yang santri gitu ya, yang penuh kekitaan. Kira-kira begitu itu pesan moralnya. Dan yang menarik, ini kan dimulai dari Gedung Juang, satu gedung di mana adalah tempat monumen sejarah perjuangan gitu bangsa Indonesia, yang ingin menegaskan bahwa ya bangsa ini besar karena perjuangan oleh para pendahulu kita, plus misalnya dilengkapi dengan ulama-ulama yang kemudian juga turut andil dalam membangun bangsa. Jelas Jokowi memuji Ustadz Ma'ruf Amin
karena ulama adalah menjadi bagian tulang punggung penting dari perjuangan bangsa ini. Jadi upaya untuk mengawinkan kelompok nasionalis dan Islam itu sangat kentara dari pesan ini. Nah, saya memahami jika kubunya Prabowo, Bang Pipin, PAN dan Gerindra ini kemudian menjadikan Masjid Istiqlal sebagai tempat awal untuk menuju KPU. Karena satu hal, meskipun Sandi sama Anies ini sama, sekalipun Prabowo dan Sandi ini dianggap sama-sama nasionalis, bahwa teman-teman koalisi penantang ini tidak mau kehilangan warna keislamannya. Jadi simbol-simbol keislaman pasca sholat Jumat itu adalah momen yang dianggap paling pas setelah umat Islam berdoa gitu di Istiqlal pula, masjid terbesar dan seterusnya, sebagai bagian dari upaya membangun image bahwa koalisi penantang Pak Jokowi ini tetap di hati umat. Kira-kira begitu pesan moralnya, politiknya. Kalau koalisi ini apa ya, mendeklarasikan diri sebagai koalisi nasionalis religius. Kalau koalisi satunya, Kang Pipin, apa namanya? Ya, saya kira kemarin kita menyebut koalisi keumatan atau koalisi kerakyatan ya. Tetapi selain tadi masalah personalnya Bang Sandi ya, terkait bahwa beliau memang adalah muslim yang taat, juga di sisi lain kita harus melihat bagaimana track recordnya Bang Sandi selama ini. Beliau adalah pengusaha muda muslim yang sukses ya, mampu menyerap banyak tenaga kerja dan saya kira cukup berhasil selama kepemimpinan di DKI Jakarta. Saya kira ke depan saya melihat bahwa sosok Bang Sandi ini, beliau selesai dengan dirinya. Ketika beliau menjadi gubernur, bahkan beliau mengatakan bahwa gajinya tidak diambil gitu, karena memang sudah cukup ya? Gitu, betul, wakil gubernur. Dan saya kira ke depan ada kejutan-kejutan yang insya Allah yang akan disampaikan oleh Bang Sandi juga dengan Pak Prabowo. Dan tentu kami meyakini bahwa masyarakat Indonesia sekarang fokus kepada dua pasangan calon ini. Kita boleh dengarkan dulu sambutan dari calon petahana di KPU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para ketua dan anggota komisioner KPU, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin didampingi oleh partai-partai koalisi Indonesia Kerja baru saja mendaftar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden periode 2019-2024. Ini baru langkah pertama. Setelah ini akan ada beberapa tahapan yang harus kita ikuti. Insya Allah prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia agar bersama-sama menjadikan proses Pemilu 2019 benar-benar menjadi perayaan kegembiraan dalam kita berdemokrasi, di mana setiap orang bisa menunjukkan berdemokrasi dengan penuh kegembiraan, penuh dengan riang gembira. Demokrasi bukan perang, demokrasi bukan permusuhan, tapi ajang mengadu gagasan, ajang mengadu ide, ajang mengadu rekam jejak, ajang mengadu prestasi. Jangan sampai karena perbedaan pilihan politik kita menjadi bermusuhan. Bermusuhan antar tetangga, tidak saling menyapa antar kampung, sehingga kita kehilangan tali persaudaraan. Karena aset terbesar bangsa kita adalah persatuan dan kesatuan. Aset yang sangat penting
yang sangat berharga, yang perlu kita jaga dan kita rawat bersama. Saya mendengar tadi malam Bapak Prabowo Subianto juga sudah mendeklarasikan pasangan bakal capres, bakal cawapres. Kita menyampaikan selamat kepada beliau dan seluruh partai pendukungnya, Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno adalah putra terbaik bangsa ini. Beliau berdua tentu sama dengan saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin berjuang bagi kemajuan bangsa yang kita cintai ini. Saya rasa itu yang penting yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita tebarkan kegembiraan dalam berdemokrasi selama pemilu 2019. Kita bangun demokrasi yang sehat. Marilah kita menatap masa depan Indonesia yang maju dengan penuh optimisme, dengan penuh percaya diri, karena kita adalah bangsa yang besar. Dan bersama-sama kita pasti bisa meneruskan perjalanan perubahan Indonesia yang lebih baik menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, demikian tadi Bapak Ibu sekalian, konferensi pers yang telah dilakukan oleh bakal calon presiden dan wakil presiden yang baru saja selesai mendaftar, dan kemudian kami ucapkan terima kasih kepada bakal calon presiden dan wakil presiden yang selesai melakukan pendaftaran. Mohon kepada bakal pasangan calon untuk dapat atas permintaan rekan-rekan media untuk mohon kiranya dapat berfoto bersama berdua dengan bakal pasangan calon. Dipersilakan dengan hormat. Dipersilakan rekan-rekan media untuk mengamadikan foto berdua bakal pasangan calon. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden atas foto bersama dengan calon presiden dan wakil presiden. Dari media mengucapkan terima kasih dan mohon kepada petugas pengamanan yang berada di pintu keluar agar memberikan akses untuk kelancaran keluarnya bakal calon presiden dan wakil presiden dan seluruh pendukungnya, agar tertib untuk keluar dan tidak berdesak-desakan. Kalaupun toh nggak pakai jas, pakai kemeja biasa dan bawahnya biasanya pakai celana bahan. Iya, dan ini sudah selesai, mulai keluar, dan nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Pemirsa, usai jeda, tetaplah bersama kami.